Arif, Yaman, Salaman. Assalamualaikum. Jurusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswi sekalian, hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah semua hari ini hadir semua ya. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, langkah selanjutnya adalah menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya yang dipimpin oleh Fani Zalianti. Silahkan. Hiduplah tanahku, hiduplah Indonesia Raya. Langkah selanjutnya, marilah kita bersama-sama melafalkan Quran surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setelah kita melafalkan Quran surah Al-Insyirah, langkah selanjutnya adalah tentang kesepakatan kelas. Semoga dengan kesepakatan kelas tersebut kalian dapat memanfaatkannya dengan baik dan semoga dalam proses belajar kita berjalan dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan bertanya, apakah masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Ya. Siapa yang silahkan untuk menjawab? Pelajaran minggu lalu tentang menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Alhamdulillah ya, terima kasih sudah mengingat. Baiklah, sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran kita hari ini. Adapun materi kita pada pagi hari ini yakni adab menggunakan media sosial. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menanamkan kesadaran dan adab dalam bermedia sosial. Pernahkah kalian mendengar kata media sosial? Bagaimana cara bermedia sosial yang baik? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Adapun cara bermedia sosial yang baik adalah kita harus menggunakan media sosial dengan bijak dan harus sesuai dengan kebutuhan kita. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan kepada saudari Fani. Langkah selanjutnya, marilah menyimak studi kasus terkait materi permasalahan adab menggunakan media sosial.
Jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu dan kurangi interaksi sosial karena dia merasa malu untuk bertemu secara fisik dengan orang-orang sekitar. Jika digunakan dengan baik, akan sangat membantu. Tetapi jika digunakan sebaliknya, akan menjebak remaja tersebut itu dalam proses belajar. Tujuan positif ini dapat terwujud ketika kita bisa menerapkan etika-etika sebagai berikut. Berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Bagaimana dengan studi kasus tadi? Apakah ada yang tidak dimengerti? Mengerti, Bu. Apa yang salah dalam perilaku yang ditunjukkan pada media sosial tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan. Yang salah dalam perilaku tersebut adalah cara yang dilakukan dalam menggunakan media sosial tidak bijak karena memposting privasi orang lain, tidak konfirmasi dengan orang yang bersangkutan. Oke, berikan tepuk tangan. Siapa lagi yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Adapun yang salah dalam bermedia sosial yaitu tidak bijak dalam menggunakan media sosial seperti bermedia sosial tidak mengenal waktu. Ya. Berikan tepuk tangan. Berikutnya, apa dampak tindakan terhadap pihak lain? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, silahkan. Adapun dampak dari tindakan yang dilakukan adalah dapat merugikan orang lain karena akan dapat merusak reputasi dan harga diri orang lain. Iya. Berikan tepuk tangannya. Sebelum mengerjakan tugas, Ibu akan memberikan sedikit penguatan tentang adab menggunakan media sosial. Media sosial adalah salah satu alat komunikasi. Itu dalam menggunakan media sosial harus dapat dilakukan dengan cara yang baik. Ketika mengirim berita harus berita yang positif dan bersifat membangun. Kita tidak boleh menyebar berita yang tidak benar atau biasa disebut dengan hoax. Ketika mengunggah berita orang lain, kita harus meminta izin kepada yang bersangkutan. Tujuannya agar berita yang dimuat di media sosial nanti tidak dapat merugikan orang lain. Mudah-mudahan dengan penguatan tadi bisa memudahkan kita dalam mengerjakan tugas. Iya, Bu. Coba perhatikan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Di situ ada 2 studi kasus yang harus diselesaikan. Yang pertama, apa yang bisa diubah dalam perilaku pribadi di media sosial. Yang kedua, bagaimana mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Bisa dikerjakan? Bisa, Bu. Silahkan kerjakan sekarang. Apa yang bisa diubah dalam perilaku? Apa yang bisa diubah dalam perilaku pribadi di media sosial? Bagaimana kan sudah dimengerti? Bagaimana, Bu, yang Kalau yang ini dijelaskan dalam media sosial itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang itu bagaimana, sudah ada yang selesai? Sudah, Bu. Sekarang Ibu akan memberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Adapun yang dapat diubah dalam perilaku yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah bermedia sosial harus serba hati-hati agar tidak merugikan orang lain.
Kemudian dalam menggunakan media sosial harus dilakukan dengan cara bijak, tidak memposting informasi yang tidak bermanfaat dan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Siapa lagi? Ada yang bisa menjawab? Masih pertanyaan pertama. Ya, silakan. Cara menggunakan media sosial harus dilakukan dengan benar, tidak mengirim berita yang dapat merusak privasi orang lain. Sekarang kita akan masuk ke studi kasus yang kedua. Bagaimana mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Adapun cara menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat agar di dalam menggunakan media sosial tidak selalu berbenturan dengan hak-hak orang lain. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih atas partisipasinya hari ini, sehingga pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Sebelum menutup pembelajaran kita, Ibu akan memberikan sedikit penguatan tentang materi kita hari ini. Dengan menggunakan media sosial, itu adalah salah satu alat komunikasi modern yang dilakukan dengan cara yang bijak. Misalnya, ketika mengirim berita hoax, berita positif dan bersifat membangun. Kita tidak boleh menyebar berita, orang harus tanpa izin kepada orang yang bersangkutan. Tujuannya agar berita yang dimuat di media sosial tidak dapat merugikan orang lain. Kemudian dalam bermedia sosial itu harus perlu adab. Adab ini untuk menghindari dari dampak positif dan dampak negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Harapan kita dengan adab bermedia sosial ini, semua penggunanya aman dan nyaman serta bermanfaat. Itulah kesimpulan dari materi kita. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan atau memberikan kesimpulan? Ya, Ibu Guru silakan. Kesimpulannya itu media sosial adalah salah satu alat komunikasi modern yang dilakukan dengan cepat dan dapat mempermudah kegiatan setiap orang. Oleh karena itu, dalam menggunakan media sosial harus dapat dilakukan dengan cara yang bijak. Misalnya, ketika mengirim berita harus berita yang bersifat positif dan bersifat membangun. Kita tidak boleh menyebar berita yang tidak benar atau biasa disebut hoax. Dan ketika mengunggah berita orang harus meminta izin kepada orang yang bersangkutan. Tujuannya agar berita yang dimuat di media sosial tidak dapat merugikan orang lain. Ya. Berikan tangan. Ibu ingin bertanya, apakah kegiatan pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, materinya yaitu menguatkan kerukunan melalui toleransi dan meneliti kehidupan sehari-hari. Itu berkaitan dengan Quran Surah Yunus dan Quran Surah Al-Ma'idah. Ya. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Ibu ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu meminta kepada ketua kelas untuk menutup doa pembelajaran kita pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswi sekalian, hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah semua hari ini hadir semua ya. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, langkah selanjutnya adalah menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya yang dipimpin oleh Fani Zalianti. Silahkan. Hiduplah tanahku, hiduplah Indonesia Raya. Langkah selanjutnya, marilah kita bersama-sama melafalkan Quran Surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setelah kita melafalkan Quran Surah Al-Insyirah, langkah selanjutnya adalah tentang kesepakatan kelas. Semoga dengan kesepakatan kelas tersebut kalian dapat memanfaatkannya dengan baik dan semoga dalam proses belajar kita berjalan dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan bertanya, apakah masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Ya. Siapa yang silahkan untuk menjawab? Pelajaran minggu lalu tentang menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Alhamdulillah ya, terima kasih sudah mengingat. Baiklah, sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran kita hari ini. Adapun materi kita pada pagi hari ini yakni adab menggunakan media sosial. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menanamkan kesadaran dan adab dalam bermedia sosial. Pernahkah kalian mendengar kata media sosial? Bagaimana cara bermedia sosial yang baik? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Adapun cara bermedia sosial yang baik adalah kita harus menggunakan media sosial dengan bijak dan harus sesuai dengan kebutuhan kita. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan kepada saudari Faini. Langkah selanjutnya, marilah menyimak studi kasus terkait materi permasalahan adab menggunakan media sosial. Pengaruh buruk dari konsumsi sosial media yang terlalu lama, jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu dan kurangi interaksi sosial karena dia merasa malu untuk bertemu secara fisik dengan orang-orang sekitar.
belajar. Tujuan positif ini dapat terwujud ketika kita bisa menerapkan etika-etika sebagai berikut. Berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Bagaimana dengan studi kasus tadi? Apakah ada yang tidak dimengerti? Mengerti, Bu. Apa yang salah dalam perilaku yang ditujukan pada media sosial tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan. Yang salah dalam perilaku tersebut adalah cara yang dilakukan dalam menggunakan media sosial tidak bijak karena memposting privasi orang lain, tidak konfirmasi dengan orang yang bersangkutan. Oke, berikan tepuk tangan. Siapa lagi yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Adapun yang salah dalam bermedia sosial yaitu tidak bijak dalam menggunakan media sosial seperti bermedia sosial tidak mengenal waktu. Ya. Berikan tepuk tangan. Berikutnya, apa dampak tindakan terhadap pihak lain? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, silakan. Adapun dampak dari tindakan yang dilakukan adalah dapat merugikan orang lain karena akan dapat merusak reputasi dan harga diri orang lain. Iya. Berikan tepuk tangannya. Sebelum mengerjakan tugas, Ibu akan memberikan sedikit penguatan tentang adab menggunakan media sosial. Media sosial adalah salah satu alat komunikasi. Itu dalam menggunakan media sosial harus dapat dilakukan dengan cara yang baik. Ketika mengirim berita harus berita yang positif dan bersifat membangun. Kita tidak boleh menyebar berita yang tidak benar atau biasa disebut dengan hoax. Ketika mengunggah berita orang lain, kita harus meminta izin kepada yang bersangkutan. Tujuannya agar berita yang dimuat di media sosial nanti tidak dapat merugikan orang lain. Mudah-mudahan dengan penguatan tadi bisa memudahkan kita dalam mengerjakan tugas. Iya, Bu. Coba perhatikan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Di situ ada 2 studi kasus yang harus diselesaikan. Yang pertama, apa yang bisa dibuat dalam perilaku pribadi di media sosial. Yang kedua, bagaimana mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bisa dikerjakan? Bisa, Bu. Silahkan kerjakan sekarang. Apa yang bisa diubah dalam perilaku? Apa yang bisa diubah dalam perilaku pribadi di media sosial? Bagaimana kan sudah dimengerti? Bagaimana, Bu, yang ini? Kalau yang ini dijelaskan dalam media sosial itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang itu bagaimana, sudah ada yang selesai? Sudah, Bu. Sekarang Ibu akan memberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Adapun yang dapat diubah dalam perilaku yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah bermedia sosial harus serba hati-hati agar tidak merugikan orang lain. Kemudian dalam menggunakan media sosial harus dilakukan dengan cara bijak, tidak memposting informasi yang tidak bermanfaat dan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Siapa lagi? Ada yang bisa menjawab? Hasil pertanyaan pertama. Ya, silakan. Cara menggunakan media sosial harus dilakukan dengan benar, tidak mengirim berita yang dapat merusak privasi orang lain. Sekarang kita akan masuk ke studi kasus yang kedua.
bagaimana mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Adapun cara menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat agar di dalam menggunakan media sosial tidak selalu berbenturan dengan hak-hak orang lain. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih atas partisipasinya hari ini sehingga pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Sebelum menutup pembelajaran kita, Ibu akan memberikan sedikit penguatan tentang materi kita hari ini. Dengan menggunakan media sosial, itu adalah salah satu alat komunikasi modern yang dilakukan dengan cara yang bijak. Misalnya, ketika mengirim berita hoax, berita positif dan bersifat membangun. Kita tidak boleh menyebar berita orang harus tanpa izin kepada orang yang bersangkutan. Tujuannya agar berita yang dimuat di media sosial tidak dapat merugikan orang lain. Kemudian dalam bermedia sosial itu harus perlu adab. Adab ini untuk menghindari dari dampak positif dan dampak negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Harapan kita dengan adab bermedia sosial ini semua penggunanya aman dan nyaman serta bermanfaat. Itulah kesimpulan dari materi kita. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan atau memberikan kesimpulan? Saya Guru. Ya, Ibu Guru silakan. Kesimpulannya yaitu media sosial adalah salah satu alat komunikasi modern yang dilakukan dengan cepat dan dapat mempermudah kegiatan setiap orang. Oleh karena itu, dalam menggunakan media sosial harus dapat dilakukan dengan cara yang bijak. Misalnya, ketika mengirim berita harus berita yang bersifat positif dan bersifat membangun. Kita tidak boleh menyebar berita yang tidak benar atau biasa disebut hoax. Dan ketika mengunggah berita orang harus meminta izin kepada orang yang bersangkutan. Tujuannya agar berita yang dimuat di media sosial tidak dapat merugikan orang lain. Ya. Berikan tangan. Ibu ingin bertanya, apakah kegiatan pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan materinya yaitu menguatkan kerukunan melalui toleransi dan meneliti kehidupan sehari-hari. Itu berkaitan dengan Quran Surah Yunus dan Quran Surah Al-Maidah. Ya. Cukup sampai sini pertemuan kita. Ibu ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu meminta kepada ketua kelas untuk menutup doa pembelajaran kita pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Semangat. Doa selesai. Yaman. Salaman. Terima kasih, Bu. Jurusan